Hola amigos, buenos días. Yo soy Gustavo Mono, yo soy un pilota Orbea traversa tienda bicicleta de Bike Origin in Bandung, Indonesia. Selamat siang teman-teman. Hari ini saya mau cerita mengenai sebuah brand yaitu Orbea. Di belakang saya ada sepeda yang saya gunakan yaitu Alma H50, kemudian sepeda enduro Orbea Rayon, dan sepeda e-bike road bike yaitu Orbea Gain ya. Oke, jadi highlightnya dari video ini adalah saya mau menceritakan tentang brand Orbea sebagai salah satu perusahaan yang dianggap sukses yang berbasis koperasi. Ya, kan pabrikan koperasi, kita sendiri kan kalau koperasi itu ya apa ya, image-nya agak sedikit berbeda gitu ya. Orbea adalah sebuah brand dari Spanyol, tepatnya dari daerah Bas, yaitu daerah Spanyol sebelah utara, lebih dekat ke Prancis ya. Sejarah Orbea sendiri cukup panjang, dimulai dari tahun 1840 saat Orbea bersaudara atau dalam bahasa Spanyol Orbea Hermanos mendirikan pabrik. Cuma memang bukan pabrik sepeda. Waktu itu 1840 mereka mendirikan pabrik senjata. Bisa dimengerti karena pada saat itu negara Basque yang sekarang udah nggak ada sedang dilanda perang, sehingga mereka membuat pabrik senjata, mereka membuat pistol, mereka membuat senapan dan lain-lain. Sepeda Orbea sendiri baru mulai dibuat di tahun 1930 ya. Jadi saat itu memang sudah damai, tapi negara Basque sendiri sudah hilang. Wilayahnya beberapa ada yang masuk Spanyol, beberapa ada yang masuk Prancis, dan pabrik Orbea sendiri sekarang berada di wilayah Spanyol. Makanya sekarang Orbea disebutnya brand sepeda dari Spanyol. Setelah Orbea memproduksi sepeda, 4 tahun kemudian 1934 Orbea mulai mengikuti Tour de France. Nah, disitulah mulai kompetitifnya Orbea terbangun, dan di tahun 2023 kemarin Orbea berhasil meraih juara nomor elektrik IDR bagian putri menggunakan Orbea Wild yang dimenangkan oleh Flo Espinera. Flo Espinera sendiri adalah pemenang dari Pink Bike Academy yang sama-sama disponsori juga oleh Orbea. Yang salah satu hadiahnya adalah kontrak 1 tahun di tim profesional yaitu Orbea Enduro Team, dan dia buktikan setelah menjuarai Pink Bike Academy itu akhirnya di akhir tahun dia bisa menjadi juara IDR yang saya sebut tadi. Di ajang kompetisi lain, jadi ajang kompetisi puncak yang World Cup dan World Championship dan lain-lain, Orbea itu diwakili oleh 2 tim, yaitu Orbea Enduro Team yang berisi selain Flo Espinera ada Martin Maes yang sudah malang melintang juga di ajang enduro. Kemudian di nomor cross country, baik cross country short circuit XCC atau XCO atau XCO Olympic, ada Enduro Factory Team. Beberapa pembalapnya berprestasi lumayan bagus. Kemudian masih di ajang kompetitif juga saya bisa bercerita soal 2, yaitu 2 tim yang disponsori oleh Orbea adalah Speed Company Racing dan Run for Peace. Yang pertama mungkin saya ceritakan sedikit tentang Speed Company Racing. Ini adalah tim pair ya, tim yang berisi 2 orang yaitu Lucas Blom dan George Sager yang bertanding di nomor XC Marathon. Mereka tahun 2022 menjuarai Cape Epic
Epetic sendiri adalah event di Afrika Selatan yang melombakan sepeda gunung sejauh hampir 700 km dalam waktu 8 hari. Di tahun 2023 mereka suffering ada tactical, jadi nggak jadi juara. Tapi 2022 mereka yang menjadi juaranya. Yang kedua adalah Pump for Peace. Ini juga masih dalam lingkup kompetitif. Pump for Peace diinisiasi oleh Velo Solution milik Claudio Calaiori dari Italia. Dia awalnya Velo Solution membangun pump track di negara-negara, termasuk di negara di dunia ketiga atau negara-negara yang relatif belum banyak berbicara di ajang lomba balap sepeda ya. Hingga saat ini Pump for Peace mensponsori 2 pembalap Afrika dan 1 orang Asia wanita juga pembalap Iran, yaitu Faranak Patwazar. Selain 2 tim kompetitif dan 2 tim puncak di ajang World Cup, Orbea juga bekerja sama dengan komunitas yang presensi kehadirannya di media sosial sangat menarik untuk kita ikuti ya, yaitu Pachamama Cycling yang banyak mengajak orang untuk enjoy the ride, traveling ya kemanapun di dunia. Pachamama Cycling. Kemudian satu lagi adalah Trail Tales yang bercerita tentang teman-teman yang komunitas yang mencari trek-trek sepeda gunung yang bagus di dunia, baik menggunakan sepeda enduro, mountain atau e-bike ya. Kehadiran Orbea di dunia ini banyak sekali terbantu oleh kerjasama Orbea dengan channel YouTube atau channel dari Play Media Network ya. Jadi kalau teman-teman udah biasa nonton GMBN atau GCN atau ya maksudnya Global Mountain Bike Network atau Global Cycling Network, mereka menggunakan Orbea sebagai sepeda yang mereka gunakan sehari-hari. Jadi saat memberi tips atau apa, mereka menggunakan sepeda dari Orbea ini. Kembali lagi, saya belum bercerita juga soal inti dari video ini ya. Jadi setelah tahun 30 berjalan, sebenarnya Orbea itu ceritanya hampir tidak berlanjut saat di tahun 1960-an di Spanyol sendiri ada krisis keuangan. Banyak sekali perusahaan-perusahaan Spanyol yang bangkrut, gulung tikar di dekade tersebut. Sebenarnya Orbea pun hampir juga sama masuk ke kebangkrutan tersebut. Cuma ini yang mungkin bisa kita tiru di sini. Karyawannya memutuskan untuk membeli Orbea dari pemilik lamanya, yaitu Orbea Bersaudara. Nah, untuk pengelolaan perusahaan, karyawan tersebut memberikan keputusannya itu ke Koperasi Mondragon. Koperasi Mondragon ini adalah koperasi yang berbasis di Bas tadi. Jadi walaupun Spanyol ini sendiri sudah Bas sendiri sudah nggak ada, tapi daerah Bas sendiri masih punya pride dia sebagai daerah yang berdiri khusus gitu. Oke, jadi efeknya apa sih Koperasi Mondragon itu? Jadi ngapain sih kita ribet-ribet ngurusin siapa yang punya perusahaannya? Jadi Koperasi Mondragon ini selain memiliki Orbea, juga memiliki berbagai macam jenis usaha dari logistik, keuangan, bahkan manufakturnya sendiri, dan banyak sekali jenis usaha mereka ya. Termasuk Universitas Mondragon pun punya Universitas Mondragon. Dan ini yang akhirnya kita nyambung ke produknya sendiri. Jadi sebagai satu perusahaan yang berada di salah satu naungan perusahaan yang lebih besar, Orbea punya akses ke
fasilitas-fasilitas yang mungkin kalau perusahaan sepeda lain itu mahal untuk punya ya. Misalnya saat Universitas Mondragon melakukan penelitian tentang material ya, Orbea bisa menggunakan hasil penelitian tersebut untuk membuat sepeda yang lebih maju ya, lebih berkembang. Demikian pula misalnya seperti aerodinamika, Universitas Mondragon punya wind tunnel sendiri dan lain-lain. Kemudian juga tadi logistik ini akhirnya memungkinkan Orbea tetap diproduksi di Eropa. Untuk upper end masih dibuat di Spanyol, sementara untuk lower end yang aluminium dibuat di Portugal. Orbea dia mungkin tinggal datang ke kampus Universitas Mondragon untuk ikut riset mengenai aerodinamika. Begitu pula pengiriman, industri manufaktur dan lain-lain. Jadi Orbea sendiri sampai saat ini belum outsourcing ke tempat yang jauh. Jadi Orbea yang top end masih buatan Spanyol, sementara yang agak ke bawah low end seperti yang Alma yang saya gunakan ini, Alma aluminium ya. Jadi Alma seri H50 ya. Jadi H itu dari hydrofoam, artinya yang menggunakan hydrofoam adalah aluminium. Jadi Alma aluminium dibuat di Portugal, jadi masih buatan Eropa. Ya, ini frame aluminiumnya made in Portugal. Itu didapat dengan fasilitas yang dimiliki oleh perusahaan induknya, yaitu Koperasi Mondragon. Jadi Orbea masih melakukan manufacturing sendiri, sehingga kita bisa mengorder sepeda Orbea, terutama yang kelas premiumnya, bisa di custom warna dan lain-lainnya. Oke, sedikit produk yang ada di Bike Origin yang ada di sini. Orbea Rayon ini sudah mulai banyak digunakan teman-teman yang berlomba di nomor enduro di Indonesia. Di sebelah sini ada Orbea Gain. Ini adalah Orbea road bike yang e-bike, jadi menggunakan bantuan listrik. Untuk genre all mountain ada Orbea Ocam, bukan Ocam Procam atau Preman ya. Jebakan umur ini ketahuan. Untuk road bike yang starter ada Orbea Avant. Kemudian tapi sebenarnya ada top of the line-nya Orbea Orca, bisa dipesan di Bike Origins juga di Bandung. Setrasari 3 nomor 2E. Dan di bawah di sini juga ada Alma. Ini Alma M10 full XTR. Yang terakhir e-bike Rise. Di Indonesia Orbea didistribusikan oleh PT Indonesia Bersepeda Bahagia yang juga mendistribusikan sepeda Look dan BMC. Kemudian untuk aksesoris dan komponen ada kampas rem Swiss Top, wheelset Korima, produk perawatan Mark-Off dan lain-lain. Untuk di Bandung, produk Orbea dan produk Indonesia Bersepeda Bahagia lainnya bisa didapatkan di Bike Origin di Jalan Setrasari 3 nomor 2E. Oke, untuk terakhir sebelum saya membuat video YouTube ini, saya sudah membuat tulisan di blog tentang Orbea yang
Linknya akan saya sematkan di deskripsi video ini, yang mungkin kalau teman-teman mau baca lebih lanjut, saya menuliskannya di situ, silakan dibuka. Dan akhirnya sekian video dari saya kali ini. Sampai jumpa di video lainnya. Terima kasih. Adios amigos.